Halo guys, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga baik ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang karya tulis ilmiah. Ini penting banget ini, keren materinya. Nah, di video ini kita bakal ngejelasin tentang ada kayak pengertian, kemudian cirinya, strukturnya, nah, kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Karya tulis ilmiah ini sendiri ialah karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, kemudian penulisan karya tulis ilmiah ini juga harus secara sistematis, kemudian logis, dan juga berdasarkan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Dalam penulisannya, karya tulis ilmiah ini haruslah ditulis dengan aspek rasionalitas, dan juga permasalahan yang diangkat itu haruslah bersifat objektif dan juga faktual. Maksudnya dapat dipercaya gitu faktanya. Nah, karya tulis ilmiah ini juga yaitu penulisannya harus pakai kata baku dan juga tidak menggunakan kata-kata yang ambigu. Maksudnya kata-kata yang tidak memiliki makna ganda. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Nah, di karya tulis ilmiah ini ada ciri-cirinya. Seperti yang pertama itu ada logis. Nah, logis ini maksudnya dapat diterima dengan akal sehat. Kemudian yang kedua ada sistematis atau penulisannya berurutan. Yang ketiga ada objektif dan teruji, yang mana kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada tuntas dan umum. Dia ini dibahas secara rinci. Kemudian ada baku dan bebas plagiarisme. Ada juga reproduktif, yang mana artinya itu pemahaman dari pembaca ini sama dengan pemahaman dari sang penulis. Kemudian ada tidak emotif, artinya penulis ini tidak menuliskan karya tulis dengan melibatkan perasaan. Kemudian tidak ambigu, terus menggunakan kaidah keilmuan, yang mana dia itu terdapat istilah-istilah akademik berdasarkan dari bidang sang penulis. Kemudian menggunakan kalimat efektif yang dimaksudkan untuk agar pembaca itu dapat mudah memahaminya, tidak dipusingkan dan dipahaminya itu dengan cepat. Kemudian kita masuk ke struktur dari karya tulis ilmiah. Nah, tiap karya tulis ini strukturnya itu berbeda-beda, tergantung dari instansi atau lembaga yang menaunginya. Jadi strukturnya itu ada halaman judul, abstrak, kemudian pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada artikel. Nah, artikel ini berisi opini dari sang penulis terhadap suatu permasalahan. Kemudian yang kedua ada makalah. Makalah ini penulisannya itu membutuhkan data lapangan yang valid agar karya tulis ini bersifat empiris dan objektif. Kemudian yang selanjutnya ada skripsi. Nah, skripsi ini dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Kemudian ada work paper. Nah, work paper ini kurang lebih dengan makalah, namun pembahasannya itu lebih mendalam. Kemudian ada paper. Paper ini juga kurang lebih sama makalah, tapi dia itu strukturnya lebih sederhana. Jadi permasalahannya itu lebih dipersempit agar terfokus pada satu titik. Kemudian ada tesis. Nah, tesis ini dibuat untuk mendapatkan gelar S2. Jadi perbedaan tesis dengan skripsi adalah tesis menganalisis suatu topik penelitian secara lebih kompleks. Jadi tingkat ilmiah dari tesis ini lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Ya, secara tesis ini kan dibuat untuk mendapatkan gelar S2. Kemudian yang selanjutnya ada disertasi. Nah, disertasi ini dibuat untuk mendapatkan gelar S3 atau doktoral. Jadi sekian saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan see you on next video. Bye bye. Salam.
Bye.